Halo teman-teman, jadi untuk video ini saya akan berbicara tentang entry strategi ya. Jadi kalau kita mau mendevelop strategi, yang pertama kita tentukan itu adalah entry strategi ya. Jadi ada tiga hal sebenarnya sih. Jadi entry strategi, lalu ada apa namanya position sizing, sama money management ya. Nah, jadi dari ini ada sekitar mungkin 5 atau 6 jenis entry strategi yang akan saya bahas ya. Mungkin kita akan belajar dulu entry strategi yang pertama. Jadi entry strategi yang pertama itu yang biasa kalian gunakan ya. Itu sering disebut dengan nama mean reversion. Jadi konsep dari mean reversion ini dia itu beli di harga murah, jual di harga tinggi ya. Cuman kita harus tahu kapan kita posisi beli, kapan harga itu benar-benar murah. Dan kapan dia harga itu overbought ya, overbought sama underbought ya. Kita harus tahu itu posisinya itu kapan. Nah, kalau di sini saya tunjukkan ini memakai grafik moving average ya. Jadi yang kuning itu dia moving average. Jadi selama harganya di bawah moving average kita beli, selama harganya di atas moving average kita jual. Cuma sebenarnya mean reversion itu nggak sesimpel itu sebenarnya. Karena kita harus tahu jangan sampai ternyata trennya itu bergerak terus ke bawah ya. Kalau gitu kita beli harganya terus turun ke bawah. Nah itu juga menjadi masalah untuk strategi mean reversion ya. Jadi kalian harus pintar-pintarnya menentukan kapan sih waktu yang tepat untuk beli dan kapan waktu yang tepat untuk jual. Untuk strateginya itu ada bermacam-macam ya. Bisa pakai misal momentum RSI misal, atau bisa pakai apa namanya Elliott Wave. Lalu bisa memakai lagi mungkin fundamental ya. Jadi misal harganya di bawah book value atau di atas book value ya. Nah, itu cuma salah satu contoh mean reversion. Cuma secara konsep dasar mean reversion itu kita bisa sebut suatu strategi itu mean reversion kalau dia apa namanya memiliki konsep kita beli di harga murah, kita jual di harga tinggi ya. Lalu untuk tipe entry berikutnya itu adalah momentum. Di sini berbeda dengan mean reversion ya. Jadi momentum itu justru kita beli ketika harganya naik. Nah ini misal untuk saham ini kita dapat momentum buy itu di sini ya. Kita dari semula dia flat dasar di bawah lalu dia naik 2 kali berturut-turut. Nah kita dapat momentum buy di sini karena mungkin standar deviasinya sudah lebih besar daripada ini flat 0 ya. Lalu kita jual di titik tertentu ya. Nah cuman strategi ini ada masalah juga. Ini pada entry yang kedua ya, kita beli di sini, ternyata habis itu harganya turun. Nah, ketika kasus ini kita stop loss. Jadi strategi ini punya kelemahan juga. Dan dia juga nilainya nggak optimis ya. Karena ini, misalnya kita beli di sini, kita jual di sini. Padahal dia masih bisa naik lagi berikutnya ya. Biasanya kita pakai mekanisme stop loss dan take profit ya untuk menentukan apa namanya selisih harga kita jual. Lalu untuk strategi berikutnya itu, oh ya saya lupa bilang, nerf itu dia basisnya momentum ya. Jadi kalau kalian sama ini lihat video saya pakai strategi nerf itu, sebenarnya basisnya itu momentum semua, mekanisme entry-nya ya. Nah strategi ini bisa dikembangkan lagi menjadi trend follower. Salah satunya trend follower ini misal saya ada apa namanya grafik ADX ya, Advanced Directional Index kalau nggak salah ya namanya ya. Jadi begitu dia harganya menyentuh di atas ini 40 ya, apa momentumnya di atas 40, dia beli di sini. Lalu dia nggak langsung jual, nggak memakai sistem take profit ya, tapi dia tunggu terus. Tapi dia memakai sistem stop loss. Jadi untuk berjaga-jaga jika ternyata berbalik arah. Nah, ini dia terus naik terus. Lalu ketika dia menyentuh nilai stop loss tertentu, dia jual. Jadi stop loss yang dipakai itu bukan stop loss konstan, tapi trailing, trailing stop loss. Jadi trailing stop loss itu ketika dia naik, nilai stop lossnya juga ikut naik. Jadi ketika dia jatuh, dia menyentuh stop loss dia jual. Naik lagi, jatuh lagi, dia menyentuh stop loss dia jual. Atau bisa juga ketika momentumnya terlalu tinggi ya. Jadi strategi kita exit kita bisa memakai ketika momentumnya terlalu tinggi.
Misal dia naik terus tapi momentumnya kebetulan tinggi banget nih, melebihi normal. Nah itu kita bisa jual di nilai maksimum. Ya strateginya macam-macam sih, cuma yang pasti kalau trend follower kita nggak langsung jual ya, tapi kita cenderung tunggu. Dia harus pastikan dulu bahwa ini trennya sudah benar-benar berbalik arah ya, baru dia beli ya. Jadi dia ikutin tren terus. Strategi ini efektif untuk saham-saham yang sebenarnya likuiditasnya tinggi ya, dan market cap-nya besar lalu lebih banyak diincar pasar ya. Kalau untuk saham-saham yang gorengan kecil-kecil itu biasanya susah karena apa namanya mereka tuh naiknya cuma sebentar. Itu lebih cocok pakai tipe momentum ya, yang kayak gitu ya. Lalu untuk strategi berikutnya kita ada twin trading. Jadi twin trading itu gini, misal kita analisa dua saham yang berbeda tapi sektornya sama. Jadi ketika apa namanya sektor ini naik, maka dia kan alokasikan dananya untuk kedua saham ini ya. Cuman apa namanya reverse. Jadi kalau misal dia jual di satu saham, maka dia entry di saham yang satunya lagi. Nah, ini kalian bisa lihat dia jual di yang atas tapi dia entry yang di bawah ya. Nah, ini momentum entry-nya ini bisa pada dari yang sama ya. Lalu dia tunggu terus sampai suatu ketika entry-nya ini dia naik ya. Nah, cuman ini dia beli kalau misal ini saham satu naik, saham dua turun. Jadi dia cuman aturannya cuma seperti itu aja misal. Nah, ini ketika ini saham ini dia turun, saham ini naik, dia jual. Oh, dia beli yang ini. Lalu ketika ini naik, dan ini turun ya. Terus dia jual yang saham sebelumnya, lalu dia entry yang sebelumnya lagi ya, yang ini. Jadi dia kebalikan. Nah, cuman ini kalau kita lihat sekarang kedua saham ini sama-sama turun. Nah, ketika kayak gini nih, si strategi harus punya mekanisme untuk stop loss ya. Jadi itu twin trading. Untuk tipe strategi yang bisa diimplementasi pada stochastic effect itu ya yaitu hanya mean reversion, momentum, lalu trend follower dan twin trading ya. Lalu ada strategi yang masih belum bisa diimplementasi pada stokastik yaitu statistical arbitrage. Jadi statistical arbitrage ini merupakan pengembangan dari twin trading ya. Cuma bedanya kalau twin trading itu kita hanya kombinasi pakai dua emiten saham pada sektor yang sama. Kalau pada statistical arbitrage kita konsepnya pakai banyak saham sekaligus ya, banyak emiten. Mungkin bisa 100 lebih portofolio ya. Dan strategi ini fokus hanya pada portofolio saja, bukan pada price actionnya. Jadi dia itu bermain mungkin pada ranah yang mungkin jam atau hari ya. Jadi dia tidak bermain di ranah yang minggu atau bulanan. Karena dia menghindari resiko apa namanya loss yang besar ya. Karena kalau kita bermain di portofolio kan ya satu hari itu mungkin kita cenderung masih bisa prediksi ya pergerakannya. Tapi kalau udah sampai beberapa hari biasanya lebih condong ke arah apa namanya fundamental perusahaannya ya. Lalu untuk tipe strategi ini yang cocok diterapkan untuk yang automated trading system ya. Jadi kalau di Stoicer kita masih manual ya, jadi kita belum mendukung dan kecepatan eksekusi order yang tinggi ya. Jadi mungkin dia dalam 1 menit mungkin bisa ada 1000 transaksi ya. Tinggal yang masuk yang mana gitu. Lalu selain statistical arbitrage, entry berikutnya lagi yang bisa dikembangkan itu ini news base digabung dengan sentimen analisis ya. Strategi ini memakai berita sebenarnya, jadi dia memakai input dari berita lalu dianalisa. Nah, analisa ini bisa memakai artificial intelligence, misal seperti natural language processing atau yang statistikal ya. Nah, ini konsepnya. Jadi kalau kita baca berita itu manusia punya kelemahan ya. Biasanya untuk menganalisa suatu berita sampai dia dapat isi kontennya itu kan butuh waktu sekitar 5 menit. Tapi kalau kita otomatisasi semua dengan sistem AI atau statistikal, misal kita deteksi kata akuisisi atau merger aja itu
kita bisa dapat apa namanya semantik yang lebih cepat ya, mungkin dalam hitungan detik aja ya, kurang dari 1 detik. Lalu kita langsung eksekusi sistemnya ordernya ke dalam sistem langsung. Jadi sebelum manusia yang lain itu membaca, komputer kita sudah eksekusi. Nah, ini dua strategi yang entry strategi yang terakhir ini hanya cocok diterapkan untuk yang sistemnya yang sudah automated trading ya, yang punya eksekusi order tinggi. Misal seperti HFT, High Frequency Trading. Jadi kurang lebih seperti itu aja yang saya bisa terangkan ke kalian mengenai entry strategi ya. Untuk sampelnya yang nerf itu kalian bisa modifikasi sendiri. Kalian bisa ubah jadi tipe trend follower atau tipe mean reversion ya. Karena dia kan momentum ya.